Bab 1715, garis darah di mata sebagai aturannya. Apa aturannya? Kemungkinan besar hanya sedikit orang yang mempertimbangkan hal ini. Selain di atas, apa bedanya dengan hukum? Itu adalah sesuatu yang telah direnungkan orang selama jutaan tahun tetapi tidak menemukan apapun. Ini adalah sesuatu yang bahkan membuat Wang Lin bingung. Kadang-kadang, dia pikir dia sudah menemukan jawabannya, tapi dia seringkali membatalkan tebakannya sebelumnya. Aturan, hukum, pembentukan dunia. Ini spekulasi Wang Lin saat ini. Apa itu langit dan bumi? Langit dan bumi di dunia gua adalah dao surgawi. Apa yang memungkinkannya menentukan aturan dan hukum dunia ini dan melahirkannya? Wang Lin tidak mengerti. Meskipun esensi pertarungannya telah membentuk hukum baru, dia masih tidak mengerti apa itu. Dia hanya tahu bahwa apakah itu hukum atau peraturan, keduanya tidak berwujud. Akan tetapi, jika garis-garis itu berwujud, maka garis-garis itu akan menjadi garis-garis yang akan melilit segala sesuatunya. Sama seperti garis buram yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di sekitar seseorang ketika dia menggunakan mantra stop. Garis-garis ini adalah pemahaman Wang Lin tentang peraturan dan hukum. Setiap baris berbeda, mereka berpotongan untuk membentuk peraturan, dan keinginan di atas segalanya adalah hukum. Ini adalah langit dan bumi, ini adalah dao surgawi. Pemahaman Wang Lin tentang batasan adalah ketika dunia lahir, makhluk paling awal memuja surga hingga terbentuk keraguan, dan akhirnya mereka mulai mempertanyakan surga. Mereka mulai meniru aturan dan hukum hingga melahirkan suatu teknik. Teknik ini adalah formasi dan batasan. Sepanjang hari pemahaman ini, dia tidak mempelajari perbedaan antara batasan tetapi mencari asal-muasal batasan. Dalam pandangannya, jika garis tak kasat mata ini adalah aturan dan hukum, ia perlu membentuk garisnya sendiri jika ingin membentuk esensi pembatasannya sendiri. Garis-garis ini harus menjadi bagian dari tubuhnya agar berhasil. Dia telah membelah layar hantu, dan ketika dia dikelilingi oleh batasan yang tak terhitung jumlahnya, dia memikirkan sebuah metode. Itu menggunakan pembuluh darah di matanya. Pembuluh darah di matanya akan menjadi garis aturan dunia. Setelah menyatu dengan semua batasan, matanya akan menjadi seperti langit dan bumi. Matanya akan menjadi intisari pembatas. Pikirannya akan menjadi kehendak aturan dunia ini. Tidak ada yang memikirkan metode ini selama berabad-abad. Wang Lin adalah yang pertama. Dia berani, dan begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan berubah pikiran begitu saja. Mata merah ilusi muncul di hadapannya, dan pembuluh darah di matanya terlihat jelas. Wang Lin meraung dan pembuluh darahnya melebar, menutupi sejumlah besar batasan. Saat ini, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menekan ke arah mata kirinya. Ilusi mata kirinya muncul dan membentuk bola mata besar lainnya. Setelah kedua pupil ini muncul, pembuluh darah muncul dan menyebar, menyatu dengan batasan. Setelah setengah dupa, tidak ada batasan yang tersisa, hanya dua bola mata raksasa yang mengambang di sana. Dengan pemikiran dari Wang Lin, kedua bola mata ilusi itu bersinar dan menghilang dengan cepat. Mereka menghilang ke mata Wang Lin, lalu dia menutup matanya. Ketiga tubuhnya menyatu kembali dengan tubuh aslinya dan dia mengambil satu langkah ke depan. Dia tumpang tindih dengan tubuh aslinya dan menyatu kembali menjadi satu. Perasaan ilahi yang tersebar perlahan-lahan terkondensasi kembali ke dalam tubuhnya juga. 6 pedang esensi perlahan berputar di sekitar Wang Lin.
Aura esensi membuat sosok Wang Lin sedikit kabur. Segala sesuatu di ruang ini menjadi tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya Wang Lin yang tetap duduk di sana, tidak bergerak. Namun, aura yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya. Aura ini dibentuk oleh budidaya spirit void tahap tengahnya yang kuat. Saat ini, aura Ni A tampak mendidih dan menunjukkan tanda-tanda meningkat. Aura ini menjadi semakin kuat. Saat menyebar, 6 pedang esensi di sekitar Wang Lin berdengung dalam kegembiraan atas kelahiran esensi ketujuh. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka dan menampakkan tatapan yang akan membuat takut siapapun yang melihatnya. Tatapannya tidak berwarna, tetapi jika ada orang yang menatap mata Wang Lin sekarang, mereka akan mendapat ilusi bahwa matanya berwarna merah darah. Sumber tatapan itu adalah garis darah. Garis darah ini berpotongan seperti aturan dunia. Setiap garis keturunan mengandung batasan. Tatapan Wang Lin tenang saat dia melihat ke seberang ruang di sekitarnya. Dia bisa melihat garis-garis kabur yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis ini adalah aturan. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut mengambil sesuatu. Tindakannya terlihat biasa saja, tapi dia menangkap garis yang tidak bisa dilihat orang lain. Saat dia mengambil kalimat ini, balok es dingin muncul di kejauhan. Itu muncul terlalu tiba-tiba dan langsung membekukan area tersebut. Ketika Wang Lin melepaskan tali itu, es di kejauhan pecah dan tersebar ke segala arah. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan tangan kanannya mengambil garis lain. Di kejauhan, ruang itu tiba-tiba runtuh, membentuk lubang hitam. Lubang hitam ini mengeluarkan daya isap yang kuat sehingga menyedot debu di sekitarnya. Setelah sekian lama, Wang Lin menutup matanya, dan ketika dia membukanya kembali, tangan kanannya membentuk segel. Dia menunjuk 3 inci dari matanya. Cahaya merah dari matanya berangsur-angsur menjadi mengerikan. Garis darah di matanya perlahan bergerak. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa sampai semuanya menyatu menjadi satu garis. Satu mata, satu dao. Garis darah ini dibentuk oleh semua garis. Itu tidak vertikal seperti pupil ular piton tetapi horizontal melintasi pupil Wang Lin. Lampu merah menyebar dan berkumpul di ujung jari Wang Lin. Lampu merah menjadi semakin terang hingga menjadi lampu pembatas berwarna merah tua. Setelah sekian lama, Wang Lin menurunkan tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Ada kilatan cahaya hantu dan pedang panjang perlahan mulai terbentuk di hadapannya. Pedang ini ilusi, dan sepertinya ada banyak batasan di dalamnya. Saat pedang ini muncul, rambut panjang Wang Lin bergerak tanpa angin dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Aura di dalam dirinya meningkat pesat dari spirit void tahap tengah ke spirit void tahap akhir. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengepalkan tangan kanannya. Karena peningkatan level kultivasinya, ruang di sekitarnya bergetar seolah-olah dia telah menggenggamnya di tangannya. Wang Lin perlahan berdiri dan melambaikan lengan bajunya. 7 pedang yang dibentuk oleh esensinya memasuki tubuhnya dan menghilang satu persatu. Wang Lin memahami kehampaan dan layar hantu yang memiliki celah muncul di tangannya. Dengan satu tatapan, celah itu dengan cepat tertutup hingga tidak ada lagi cacat yang tersisa. Wajah hantu di layar masih aneh, tapi sekarang tampak lebih familiar bagi Wang Lin. Layar hantu ini sekarang menjadi harta karun Wang Lin. Mantra ilusi sekte jiwa agung benua astral abadi juga merupakan semacam batasan. Ini adalah bagian dari esensi pembatasan.
Pembatasan bersifat ilusi, sama seperti aturan. Jika Anda mengatakan mereka ada, maka mereka ada. Ketika Anda cukup kuat untuk mengabaikannya, mereka tidak ada. Ini adalah ilusi, ini mirip dengan benar dan salah tetapi juga sangat berbeda. Meskipun saya telah memahami esensi pembatasan, itu belum lengkap. Itu hanya terbentuk berdasarkan pemahamanku sendiri. Agar esensi pembatas yang sebenarnya dapat terbentuk, seseorang harus mengubah dirinya menjadi langit dan bumi. Jadikan aturan Anda sendiri menjadi aturan langit dan bumi. Jadikan keinginanmu sendiri menjadi keinginan langit dan bumi. Ini sangat sulit, sulit, sulit. Wang Lin menggelengkan kepalanya dalam diam. Dia menyingkirkan layar hantu dan pergi. Masih banyak hal yang perlu dilakukan, dan perlu waktu untuk mempelajari ilusi di layar ini, namun, sekarang saatnya meninggalkan tempat ini. Rambut putih Wang Lin berkibar saat dia perlahan meninggalkan tempat ini. Hasil panen Wang Lin dalam perjalanan ini luar biasa. Tubuh Dao kunonya telah mencapai 8 bintang, dia telah mencapai tahap akhir dari Spirit Void, dia telah memperoleh layar hantu untuk mengendalikan kapal, dan bahkan telah membentuk aliansi dengan Fen Sanlu. Yang terpenting, dia telah melihat metode mencari jiwa ketiga. Pada saat yang sama, di benua astral abadi, di dalam tanah para celestial, sebuah pertempuran langka sedang terjadi di langit di atas. Sangat sulit untuk dideteksi, dan para pembudidaya di bawah tidak memiliki tingkat budidaya untuk mendeteksinya. Bagi banyak petani, mereka hanya melihat langit bulan ini berkabut dan kabut tampak bergejolak. Xuan Luo, kamu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Seharusnya sudah waktunya untuk reinkarnasi Anda, saya tidak tahu apakah Anda telah menemukan wali. Jika tidak, aku bisa memberimu hadiah. Matahari berdarah bersinar terang, dan Xuan Luo berbicara dengan tenang dari dalam, Dao Yi, kamu telah menghalangiku sejak aku memasuki daratan surgawi. Jika kamu melanjutkan, aku akan membunuh seluruh sektemu. Bunuh seluruh sekteku. Karena kamu sangat cemas, kamu pasti mempunyai beberapa urusan penting di negeri surgawiku. Kemanapun saya harus pergi itu penting. Apakah kamu akan memberi jalan atau tidak? Xuan Luo bahkan tidak repot-repot membuat rencana dan rasa dingin muncul di matanya. Bab 1716, Skema lagi yang maha melihat. Di luar celah spasial di lautan awan, masih ada sejumlah besar binatang buas berkumpul di sekitarnya. Mereka masih tidak bisa melupakan badai pembatasan yang mendorong mereka keluar dari celah spasial beberapa bulan lalu. Namun, celah spasial adalah rumah mereka, jadi mereka tetap berada di sekitarnya karena tidak mau pergi. Seiring berjalannya waktu, binatang buas ini menjadi kesal, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani masuk, jadi mereka hanya bisa mengeluarkan raungan pelan. Pada hari ini, sosok putih perlahan keluar dari celah spasial, dan kemunculannya segera menyebabkan binatang itu mundur. Mereka jelas bisa merasakan aura menakutkan datang dari tubuh Wang Lin. Ketika Wang Lin keluar dari celah spasial, tatapannya menyapu sejumlah besar binatang buas. Namun dia tidak berhenti, dia mengambil langkah maju dan menghilang. Baru setelah Wang Lin pergi untuk waktu yang lama, binatang-binatang di sekitarnya perlahan-lahan mendekati celah spasial. Beberapa orang dengan hati-hati masuk ke dalam, dan setelah mereka tidak menemukan bahaya, sejumlah besar dari mereka kembali ke celah spasial. Wang Lin berjalan melewati bintang-bintang saat dia menembus kehampaan.
Dia terkadang muncul tetapi menghilang seketika. Segera, Wang Lin tiba di tepi Laut Awan. Disinilah letak alam surgawi yang baru. Benua terapung dengan sungai perak yang mengelilinginya memancarkan cahaya lembut yang menerangi area sekitarnya. Fluktuasi pembatasan bergema saat mereka melindungi alam surgawi. Melihat tempat ini, ekspresi Wang Lin tidak lagi dingin. Ini adalah tempat yang dia ciptakan dan satu-satunya tempat yang dia anggap sebagai rumah di dunia gua ini selain planet Suzaku. Ada banyak orang yang dia kenal di sini, jadi dia tidak bisa menyerah pada tempat ini. Sungai perak dari Sungai Panggil mengandung banyak batasan, tapi tidak cukup kuat. Sebelumnya, Wang Lin tidak memiliki kemampuan untuk membuat batasan ini lebih kuat, tapi sekarang dia bisa. Wang Lin tidak memasuki alam surgawi tetapi berdiri di luar, menatap Sungai Perak. Setelah melihatnya beberapa saat, garis darah horizontal yang menghilang dari matanya muncul kembali dan memancarkan cahaya merah seperti hantu. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambai. Garis darah di matanya diam-diam muncul di hadapannya dan terbang menuju Sungai Perak. Saat ini, garis darah di matanya bersinar dan garis darah di luar bersinar seolah-olah terhubung. Mereka berdua terbang menuju Sungai Perak. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin memandangi bintang-bintang. Garis hukum yang kabur muncul di hadapannya. Dia menggerakkan tangan kanannya dan sejumlah besar garis berkumpul di sekitar Sungai Perak. Ini seharusnya membuat alam surgawi tetap aman selama pencarian jiwa ketiga. Wang Lin merenung sejenak dan kemudian berjalan menuju Sungai Perak. Saat dia memasuki alam surgawi, Guru Hong San dan teman-temannya memperhatikannya. Mereka semua terbangun dari kultivasinya dan terbang ke langit. King Lin, King Sui, Si Tunan, Master South Cloud, dan teman-temannya semuanya melayang di sana, melihat sosok putih di kejauhan, dan tersenyum. Semakin banyak orang yang dikenal Wang Lin memperhatikannya. Ketika mereka melihat sosok putih itu, mereka tersenyum. Wang Lin memandangi wajah-wajah yang dikenalnya dan senyuman yang mengharukan, dan dia juga tersenyum. Dia melihat kupu-kupu merah di samping King Sui. Jelas sekali ayah dan putrinya sudah saling mengenal. Dia melihat King Suang di belakang King Lin, dan di kejauhan, ada seorang pria melankolis. Dia diam-diam menatap King Suang. Ekspresinya rumit dan sedih, tetapi lebih dari itu, dia merasa puas. Dia adalah Zhou Yi. Wang Lin juga melihat Zhou Ru. Dalam hatinya, meskipun Zhou Ru sudah dewasa, dia masih anak-anak. Harimau itu masih menemani Zhou Ru. Tatapannya menyapu semua orang dan dia tersenyum. Lembut, saya sudah kembali ke rumah. 3 kata ini memicu ledakan sorak-sorai di alam surgawi. Bagian barat alam surgawi awalnya kosong, tetapi klan dari sistem bintang kuno telah menetap di sini. Ini adalah klan Sutra Biru. Dao Master Blue Dream sedang duduk di dalam gubuk yang dia bangun sendiri sambil melihat ke langit dan menunjukkan senyuman. Putrinya, Li Qianmei, tidak berada di sampingnya melainkan pergi berkultivasi dengan pintu tertutup. Dao Master Blue Dream merasa bahwa kultivasi Li Qianmei masih kurang, jadi ketika dia membawa orang-orang dari klan Sutra Biru ke sini, dia menyuruhnya melakukan kultivasi pintu tertutup untuk memahami esensinya. Setelah mengobrol dengan banyak temannya, Wang Lin pergi. Bersamanya ada Si Tunan, Zhou Ru, Kepala Besar, 13, dan lainnya. Mereka menetap di pegunungan di utara. Selama periode waktu ini,
Wang Lin pergi menemui Blue Master Dao Dream. Ketika dia mendengar bahwa Li Qianmei sedang berkultivasi dengan pintu tertutup, dia menghela nafas lega karena alasan yang tidak diketahui. Mungkin karena dia tidak tahu apa yang akan dia katakan jika dia bertemu Li Qianmei. Bahkan dia tidak tahu apakah perasaan di belakangnya dan Li Qianmei hanyalah rasa terima kasih atau cinta. Rasa syukur bukanlah cinta, kata-kata Li Qianmei masih bergema di telinga Wang Lin. Alam surgawi yang baru seperti surga. Jauh dari pertikaian yang terjadi di luar saat orang mencari jiwa ketiga. Karena kembalinya Wang Lin, para kultivator di sini menjadi lebih percaya diri dan melanjutkan kehidupan damai mereka. Wang Lin tinggal di gunung. Ada sebuah rumah yang sangat sederhana di sini. Tempat ini adalah rumah Wang Lin. Zhou Ru tidak mau pergi, dia menemani Wang Lin seperti seorang putri. Dia kadang-kadang melihat Wang Lin dengan tatapan penuh keterikatan. Melihat Zhou Ru yang sudah dewasa, selain kehangatan, Wang Lin juga merasakan sakit. Rasa sakitnya karena dia memikirkan Limuan dan apa yang terjadi di planet Susaku. Dia merasa seperti dia telah menganiaya Wan Er. Rasa sakitnya adalah sesuatu yang hanya dia yang tahu, sesuatu yang hanya dia yang bisa melihatnya. Dan 2000 tahun sudah cukup untuk menyembunyikan segalanya. Ada juga 13 dan kepala besar. Mereka sedang berkultivasi di sini. Dengan petunjuk Wang Lin sesekali, mereka memperoleh banyak pencerahan. Wang Lin mengembalikan darah jiwa kepala besar dan melepaskan segel pelayan, memberikan kebebasan kepada kepala besar. Namun, kepala besar tidak memilih untuk pergi, tapi terkadang dia melihat ke langit, tertekan. Wang Lin tahu kepala besar rindu kampung halaman, hanya saja rumahnya sudah tidak ada lagi. Kenangan masa kecilnya yang menyakitkan telah menjadi berharga baginya, dan dia tidak mau melepaskannya. 13 adalah orang yang sederhana, dia tidak banyak berpikir. Dia hanya ingin berkultivasi agar bisa menjadi murid terkuat gurunya. Ketika gurunya membutuhkannya, dia akan menyerahkan segalanya, termasuk nyawanya. Adapun si Tunan, dia akan minum anggur bersama Wang Lin sepanjang hari dan menepuk punggung Wang Lin. Dia tampak sangat bahagia, dan ketika mereka sedang minum, seolah-olah dia telah melupakan semua kekhawatirannya. Kadang-kadang, dia mabuk dan menatap Wang Lin sambil merasa sedih. Dia tidak merasa melankolis tentang pertumbuhan Wang Lin tetapi fakta bahwa dia sudah lama tidak menjadi raja. Zhou Yi juga datang sekali. Ekspresi melankolisnya menjadi lebih intens setelah dia datang untuk minum bersama Wang Lin. Dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dan mulai minum dengan Wang Lin. Dia menatap Wang Lin dengan dalam dan mengungkapkan senyuman pertama sebelum dia pergi dengan anggukan. Punggungnya suram. Dia masih berusaha membuat King Sui mengenali keberadaannya atau mengingatnya. Apapun hasilnya, dia memilih untuk menunggu meskipun itu berarti menunggu seumur hidup. Segera, Wang Lin menghabiskan 1 bulan di alam surgawi yang baru. Selama waktu ini, dia mengeluarkan paviliun surgawi yang dia peroleh di alam surgawi guntur. Dia mengeluarkan semua mantra surgawi di dalam dan memberikannya kepada King Lin dan teman-temannya. Mereka akan mengatur agar mantra surgawi ini diturunkan, yang akan meningkatkan kekuatan alam surgawi secara keseluruhan. Pada saat yang sama, di luar alam surgawi, kekacauan besar perlahan mulai terjadi. Keempat jenderal surgawi telah menggunakan metode yang agak khusus untuk mencari jiwa ketiga. Mereka telah menggabungkan kekuatan mereka,
dan dengan bantuan garis keturunan surgawi dari banyak makhluk surgawi, mereka membentuk formasi untuk mencari jiwa ketiga. Tentu saja, ada beberapa metode khusus yang tidak diketahui. Ini adalah sesuatu yang bahkan Wang Lin tidak mengetahuinya. Selain para dewa kuno yang dipimpin oleh 4 jenderal, hantu tua Zan tidak bergerak sama sekali. Perasaan ilahinya hanya terpaku pada 4 jenderal, mengawasi mereka mencari. Dia tidak menyembunyikan pikirannya sama sekali, dan keempat jenderal itu secara alami merasakannya, tetapi anehnya mereka tidak peduli. Sepertinya mereka memiliki hubungan dengan hantu tua Zan dan tidak keberatan diawasi. Sedangkan untuk Taois 7 warna, setelah meninggalkan lautan awan, dia memanggil penguasa dan para selir. Mereka bergegas ke alam batin, menuju kekosongan cemerlang, dan mulai mencari dengan cermat. Mereka sepertinya menggunakan mantra tertentu. Ini adalah mantra yang diciptakan karena pertempuran antara alam dalam dan luar. Kematian para penggarap yang tak terhitung jumlahnya ini tampaknya telah menciptakan peluang bagi Taois 7 warna. Wang Lin juga mencari jiwa ketiga. Selama bulan ini, dia menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari cara menggunakan layar hantu dan mengendalikan mantra ilusi di dalamnya. Ini akan memakan waktu, dan meskipun dia cemas, tidak ada cara yang lebih cepat. Namun, dibandingkan dengan mencari jiwa ketiga, ada duri lain di hati Wang Lin yang harus dia hilangkan terlebih dahulu. Bahkan jika dia tidak bisa mencabutnya, dia harus mencari tahu di mana duri ini berada dan seberapa fatalnya. Duri ini adalah yang maha melihat. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin bersekongkol melawan All Seer, tapi ini adalah pertama kalinya dia menyelesaikan keterikatan 1000 tahun ini. All Seer, di mana kamu bersembunyi? Wang Lin sedang duduk di luar rumahnya ketika matanya berbinar. Dia memejamkan mata dan membenamkan dirinya dalam kepingan jiwa maha melihat yang dia simpan sampai sekarang. Dia akan menggunakan jiwa ini untuk menemukan di mana tubuh asli sang peramal berada dan membunuhnya. Tanpa melepas All Seer, Wang Lin tidak akan merasa nyaman. Orang ini adalah variabel terbesar selain jiwa ketiga. Bab 1717. Maha melihat. Ide Wang Lin adalah menggunakan jiwa avatar All Seer untuk meramalkan di mana All Seer berada. Dia menutup matanya dan dia melihat di mana dia mengurung jiwa avatar All Seer. Selama bertahun-tahun, Wang Lin telah menggunakan jiwa avatar yang maha melihat untuk meramalkan situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sangat membantunya. Jika bukan karena dia merasa keberadaan Sang Maha Pelihat merupakan ancaman besar baginya, dia tidak akan mau memprovokasi dia. Lagi pula, di dalam hati Wang Lin, kemisteriusan Sang Maha Melihat adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan dari orang lain. Siapa dia, dan rencana macam apa yang dia miliki? Wang Lin mengerutkan kening saat pikirannya menyatu dengan avatar All Seer dan perlahan mulai melakukan ramalan. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin duduk di luar rumahnya dan tidak bergerak sama sekali. Pikirannya sepenuhnya terintegrasi dengan Yang Maha Melihat dan dia memiliki ilusi di mana dia telah menjadi Yang Maha Melihat. Ini bukan pertama kalinya dia merasakan perasaan ini. Faktanya, saat dia menghadapi bahaya dari Sang Maha Melihat, dia sudah pernah mengalaminya. Saat dia berintegrasi, Wang Lin perlahan-lahan menjadi tenang, dan meskipun matanya terpejam, alam surgawi ada dalam pikirannya. Segala sesuatu di surga ada di matanya, tidak ada yang bisa lolos dari ramalannya.
Perasaan seperti ini akan membuat seseorang berkembang tanpa batas. Wang Lin sepertinya sudah lupa namanya dan telah menjadi bagian dari All Seer. Di bawah integrasi ini, perasaan ilahi menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan metode ini, Wang Lin ingin menemukan All Seer melalui hubungan antara avatar All Seer dan tubuh aslinya. Namun, untuk melakukan ini, dia harus berintegrasi sepenuhnya dengan avatar All Seer. Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan metode ini. Dia telah memikirkan dengan hati-hati apakah akan ada bahaya, tapi dia tidak bisa memikirkan masalah apapun. Saat Wang Lin menyatu dengan avatar All Seer, ada sebuah meteor yang perlahan melayang melalui sungai panggil. All Seer sedang duduk di dalam meteor, dan dia menunjukkan senyuman aneh. Rambut putihnya yang aneh menari dengan cara yang aneh, memberinya kesan surgawi. Namun, senyumannya merusak keseluruhan gambaran ini dan membuatnya terlihat sangat suram. Matanya perlahan terbuka dan bersinar terang. Senyuman di sudut mulutnya menjadi semakin lebar dan tatapannya seolah menembus meteor, menembus bintang, dan menembus alam surgawi untuk melihat sosok yang duduk di sana. Kamu layak menjadi murid lelaki tua ini, kamu tidak bisa lepas dari tanganku, semakin tinggi tingkat kultivasimu, semakin kamu akan membantu orang tuanya. Semakin banyak manfaat yang akan saya peroleh. 7 esensi, bagus, bagus, bagus. Sang Maha melihat tersenyum dan mengepalkan tangan kanannya. Aura inti karma menyebar dari tinjunya. Itu adalah inti karma yang sebenarnya. Tangan kiri mengendalikan kehidupan dan tangan kanan mengendalikan kematian. Orang tua ini juga mengetahuinya. Sang Maha melihat meletakkan tangan kirinya di atas lutut. Selain esensi karma, esensi kedua muncul di tangannya. Itu adalah hidup dan mati. Mata yang tertutup adalah salah dan mata yang terbuka adalah benar. Saat Yang Maha melihat menutup dan membuka matanya, esensi yang benar dan yang salah muncul. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ada nyala api yang berkobar di mata kiri All Seer dan sambaran petir menyambar mata kanannya. Ini yang aku tahu, orang tua ini juga memiliki esensi pembantaian. Di antara alis All Seer, pusaran samar muncul. Ada lagi All Seer di dalam jubah abu-abu. Bagus sekali, orang tua ini telah menerima semua ini. Sekarang esensi ketujuh ini, mata Sang Maha melihat berbinar dan pupil matanya dipenuhi garis darah. Dalam waktu singkat, garis darah ini hampir menutupi seluruh matanya, dan pembatasan muncul. Namun, batasan di dalam matanya akan membutuhkan waktu untuk menyatu sepenuhnya dengan garis darah. Tidak butuh waktu lama bagi All Seer untuk memahami esensi pembatasan secara lengkap. Garis darah di mata menjadi aturan dunia dan menjadikan dirimu sendiri dunia. Murid, kamu benar-benar mengejutkan guru. Tidak ada seorang pun yang pernah memikirkan metode ini sebelumnya. Bagus sekali. Anda memang layak menjadi anak yang menentang surga yang saya habiskan bertahun-tahun untuk meramal. Rencanaku akan selesai bersamamu, itu akan selesai. Sang Maha melihat menjilat bibirnya dan memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Ekspresi seperti ini sangat jarang terlihat dari All Seer. Saya memiliki pohon yang saya tanam 2000 tahun yang lalu, dan sekarang telah berbunga, tapi ini belum waktunya memanen buahnya. Saya harus mengirimkan lebih banyak makanan. Mata Sang Maha Pelihat berbinar dan sejumlah besar pembatasan menyatu dengan garis darah di matanya. Dalam waktu singkat ini, pembatasan tersebut menyatu dengan hampir 30% garis darah dan terus menyatu.
Namun, pada saat ini, ekspresi Olsir tiba-tiba menyempit dan senyumannya menghilang. Bahkan pembatasan yang dengan cepat menyatu dengan matanya pun terhenti. Di alam surgawi yang baru, Wang Lin telah duduk di luar rumahnya selama 5 hari. Pada saat ini, dia membuka matanya dan memaksa dirinya untuk berpisah dari perpaduannya dengan Yang Maha Melihat. Ekspresinya suram dan kecurigaan muncul di matanya saat dia melihat tubuhnya. Alisnya berkerut erat. Aneh, ketika saya menyatu dengan jiwa Yang Maha Melihat, mengapa saya merasa seperti kehilangan esensi? Wang Lin merenung dan dengan cermat mengamati 7 esensinya. Namun, tidak peduli bagaimana penampilannya, esensinya tidak berkurang, yang membuatnya merasa sedikit nyaman. Namun keraguan masih memenuhi hatinya. Esensiku tidak berkurang, tapi kenapa aku merasa seperti ini? Apakah itu ilusi? Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan sekali lagi menyatu dengan jiwa Yang Maha Melihat. Dia perlahan-lahan berintegrasi, tetapi saat dia akan menyatu sepenuhnya, dia tiba-tiba menghentikan integrasi dengan paksa dan tiba-tiba berdiri. Ekspresi Wang Lin suram seperti es musim dingin. Dia menatap langit dengan tatapan dingin. Ada yang salah. Perasaan ini bukanlah ilusi. Ada yang aneh dengan avatar Olsir. Tangan kanan Wang Lin memukul keningnya dan mengeluarkan sesuatu. Asap keluar dari dahinya dan berubah menjadi jiwa yang tampak seperti Sang Maha Melihat. Jiwa avatar sang pelihat duduk di sana, tak bergerak. Apa masalahnya? Wang Lin menatap jiwa itu dan akal ilahi dengan hati-hati mencarinya. Namun, dia tidak menemukan apapun yang membuatnya semakin ragu. Tidak ada petunjuk, dan esensiku tidak berkurang. Itu hanya perasaanku. Mungkinkah perasaanku salah? Avatar ini memiliki hubungan dengan tubuh asli Olsir, dan aku ingin menggunakannya untuk menemukan Olsir. Namun, kenapa aku merasa avatar ini dan koneksinya adalah bagian dari skema Olsir? Hati Wang Lin bergetar. Dia tidak bisa mempercayai spekulasinya sendiri. Kembali ke negeri roh iblis, aku membunuh avatar Olsir dengan Sunderet Knight dan mengambil jiwa avatarnya sebagai hadiahku. Mungkinkah itu adalah tindakan yang disengaja oleh Yang Maha Melihat? Ini sepertinya terlalu sulit dipercaya. Wang Lin mengingat apa yang terjadi saat itu dan tidak dapat menemukan jejak apapun yang sengaja dimanipulasi oleh Yang Maha Melihat. Melihat jiwa avatar Olsir, ekspresi Wang Lin terus berubah dan menjadi lebih suram. Dia tidak mengerti. Matanya berbinar dan dia segera menghilang dari tempatnya berada. Ketika dia muncul kembali, dia berada di bagian selatan alam surgawi. Dia berada di bawah gunung menjulang tinggi yang tertutup salju. Angin dingin menderu-deru dan ada bintik-bintik kristal di angin. Angin mengandung kepingan salju, dan ketika mendarat di tubuh Anda, cuacanya sangat dingin. Wang Lin melompat ke arah gunung dan terbang menuju puncak. Angin dingin bertiup di wajahnya tetapi tidak mampu menghentikannya sama sekali. Ketika dia mendekati lereng gunung, Wang Lin melihat King Xuang. Dia berpakaian putih dan memandang dunia di depannya. Dia tampak suram, dan matanya dipenuhi perjuangan dan kenangan. Di belakangnya, Zhou Yi sepertinya membisikkan sesuatu, dan tatapannya ke arah King Xuang dipenuhi dengan kelembutan dan cinta. Mereka tidak menyadari kedatangan Wang Lin dan dia tidak mengganggu mereka. Dia terbang melewati mereka dan tiba di puncak gunung. Ada paviliun putih di sini yang dipenuhi energi surgawi yang membentuk pusaran raksasa di langit. Itu terlihat jelas dari kejauhan.
Wang Lin melangkah keluar dari kehampaan di luar paviliun. Pintu paviliun terbuka tanpa suara. King Lin muncul dengan kemeja biru, tampak seperti seorang sarjana. Dia tersenyum pada Wang Lin. Jarang sekali saudara Wang datang. Aku bertanya-tanya, mengapa kamu mencariku? Meskipun King Lin mengatakan dia akan mengambil Wang Lin sebagai muridnya, seiring berjalannya waktu, masalah ini tidak pernah disebutkan lagi. Tingkat kultivasi dan identitas Wang Lin saat ini secara alami membuat King Lin mengubah cara dia memanggil Wang Lin. Ini untuk menunjukkan rasa hormat kepada seseorang yang setara dengannya. Saya mendengar bahwa Anda dikenal karena ramalan Anda, Senior King Lin. Saya ingin meminta senior untuk membantu saya meramal sesuatu. Wang Lin menggenggam tangannya pada King Lin dengan ekspresi serius. King Lin melihat ekspresi serius Wang Lin dan segera menarik senyumnya. Dia berkata dengan nada serius, "Bagus, saya akan melakukan yang terbaik. Katakan padaku apa yang perlu dilakukan." Jiwa di tanganku adalah milik avatar yang maha melihat dari kekosongan cemerlang. Olsir ini dikenal karena ramalannya dan sekarang bersembunyi di suatu tempat. Saya khawatir sesuatu yang tidak terduga akan disebabkan olehnya, jadi saya ingin menemukannya melalui jiwa avatarnya. Tapi, Wang Lin berbicara tentang apa yang dia rasakan. Dia melambaikan tangan kanannya dan jiwa avatar Olsir muncul di genggamannya. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, wajah King Lin menjadi serius. Matanya bersinar saat dia menatap jiwa yang maha melihat. Ada hal seperti itu. Biarkan aku melihat jiwa ini. King Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih jiwa avatar Olsir untuk melihat lebih dekat. Bab 1718 Integrasi Reinkarnasi. Setelah sekian lama, King Lin mengerutkan kening. Dia menarik perasaan ilahi dari jiwa avatar yang maha melihat dan mengembalikannya ke Wang Lin. Tidak ada yang salah, jiwa ini tidak berbeda dengan jiwa avatar lainnya, dan sangat lemah. Ia bisa mati kapan saja. Kamu juga tidak dapat menemukannya. Wang Lin merenung sedikit sebelum berkata, bagaimana dengan ini, saya akan bergabung dengannya dan perasaan ilahi Anda akan memasuki tubuh saya untuk melihat apakah ada perubahan pada esensi saya. King Lin mengangguk. Membiarkan perasaan ilahi orang lain memasuki tubuhnya saat dia benar-benar tenggelam dalam peleburan dengan jiwa avatar yang maha melihat sangatlah berbahaya. Jika pihak lain memiliki niat buruk, itu akan sangat merugikan Wang Lin. Namun, Wang Lin mempercayai King Lin. Meskipun mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama, mengingat semua yang terjadi di antara mereka, itu sudah cukup untuk mendapatkan kepercayaannya. King Lin merasa sangat emosional terhadap kata-kata Wang Lin. Dia memahami Wang Lin dan tahu betapa berhati-hatinya Wang Lin. Mendengar Wang Lin mengucapkan kata-kata seperti itu menunjukkan betapa Wang Lin mempercayainya. Wang Lin tidak berbicara lagi dan duduk di hadapan King Lin. Di hadapannya ada jiwa avatar yang maha melihat. Dia menutup matanya dan pikirannya memasuki jiwa avatar Olsir untuk menyatu dengannya. Mata King Lin bersinar ke samping dan dia menghapus semua gangguan dalam pikirannya. Perasaan ilahi memasuki Wang Lin dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Hal ini menyebabkan King Lin gemetar, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. 7 esensi. Sebelumnya, saya dengar dia punya 6 esensi. 6 sudah tak terbayangkan, tapi sekarang ada 7. Bagaimana sebenarnya Wang Lin berkultivasi untuk memiliki 7 esensi? Ini sungguh luar biasa.
King Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap Wang Lin dengan keterkejutan di matanya. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah ketika perasaan ilahi memasuki Wang Lin, dia tidak hanya merasakan esensinya, tetapi juga kekuatan lain yang membuat hatinya bergetar. Kekuatan ini membuatnya merasa seperti seekor semut yang menghadap ke langit. Aura yang mengejutkannya adalah garis keturunan Wang Lin. Aura yang berasal dari garis keturunan sangat kuno dan sepertinya ada seiring dengan dunia. Semua kehidupan harus tunduk dan gemetar ketakutan dan kekaguman di hadapan aura ini. Aura ini sangat kejam. Sepertinya itu akan menghapusmu dari reinkarnasi itu sendiri jika kamu berani menunjukkan rasa tidak hormat. Wajah King Lin langsung memucat dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Tatapannya ke arah Wang Lin tidak lagi dipenuhi keterkejutan melainkan kengerian. Aku tahu dia memiliki tubuh dewa kuno, tapi aura yang keluar dari tubuhnya bukan milik dewa kuno. Aura macam apa ini? Ini sangat menakutkan. Setelah merenung sejenak, King Lin memaksa hatinya untuk tenang dan mulai mengamati Wang Lin. Ini juga merupakan momen kunci perpaduan Wang Lin dengan jiwa avatar All-Seer. Saat dia melihat, ekspresi King Lin tiba-tiba berubah. Dia samar-samar merasa bahwa masing-masing dari 7 esensi di dalam Wang Lin, terutama esensi pembatasan, telah memisahkan sebagian dan mulai beroperasi sendiri di luar kendali Wang Lin, seolah-olah mereka sedang dimanipulasi oleh kekuatan aneh. Wang Lin tidak menyadari semua ini tetapi hanya merasa ada sesuatu yang salah. Sementara dia menyatu dengan jiwa yang maha melihat, sepotong esensi pembatasan berputar lebih cepat di dalam Wang Lin. Ada yang tidak beres. Semakin banyak King Lin melihatnya, semakin asing perasaannya. Tanpa ragu, dia menunjuk ke titik di antara alis Wang Lin. Hentikan mantranya. Pada satu titik, tubuh Wang Lin bergetar dan berhenti. Segala sesuatu di dalam dirinya terpaksa dihentikan oleh mantra stop. Selanjutnya, jari King Lin meluncur ke dada Wang Lin. Lalu dia mengeluarkan seutas benang dari dada Wang Lin dan melilitkannya di jarinya. Mata King Lin berbinar saat dia menatap benang itu. Thread ini adalah bagian dari esensi pembatasan yang bergerak dengan sendirinya. Perasaan ilahi King Lin berkumpul di thread ini. Ketika dia memasukinya, pikirannya bergemuruh dan dunia di sekitarnya tiba-tiba menjadi kacau. Ketika dia bisa melihat dengan jelas lagi, sistem bintang yang familiar muncul di hadapannya. Sistem bintang ini adalah sungai yang dipanggil. Esensi pembatasan Wang Lin yang bergerak sendiri dibawa ke sini. King Lin ada di sini dengan akal ilahi dan melihat benang di depannya. Benangnya memanjang hingga ke kejauhan tanpa ada bekas yang berakhir. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan King Lin mengikuti alurnya. Saya ingin melihat apakah tubuh asli All-Seer yang menyebabkan masalah atau orang lain. Ekspresi King Lin muram. Dia mengikuti garis itu ke kejauhan. Sekitar setengah dupa waktu kemudian, King Lin mengejar ke kejauhan. Namun, semburan cahaya 7 warna bersinar di tempat benang itu memanjang. Sebuah suara kuno bergema ketika cahaya 7 warna muncul. King Lin, ini bukanlah sesuatu yang harus kamu ikuti. Enyahlah untuk orang tua ini. Dengan suara itu, cahaya 7 warna menyala dengan hebat. Itu berubah menjadi pedang yang ditebang ke arah King Lin. Bila ini menempati hampir seluruh domain bintang. Saat bergerak, seluruh domain bintang tampak bergetar. Mata King Lin menyipit. Dia berhenti bergerak dan membuka tangannya setelah membentuk segel. Bintang, bulan, matahari,
3 pelindung cahaya. 3 pedang, buka sungainya. Cahaya bintang, cahaya bulan, dan sinar matahari berkumpul di sekitar King Lin untuk membentuk penghalang, dan bertabrakan dengan bilahnya. Gemuruh menggelegar bergema dan bilahnya roboh. Keruntuhannya menyebabkan King Lin gemetar, dan dia menghilang dari domain bintang ini. Di alam surgawi, di gunung bersalju, garis tipis di tangan King Lin runtuh. Dia mundur beberapa langkah, dan wajahnya sangat pucat. Wang Lin juga terkejut, dan mantra stop menghilang. Dia berpisah dari fusi dan membuka matanya. King Lin perlahan berkata, "Saya tidak pernah melihat yang maha melihat, tetapi saya melihat cahaya 7 warna. Saat Anda menyatu, jejak esensi pembatasan Anda meluas ke arah sungai panggil karena suatu kekuatan misterius. Aku mengejarnya tapi terpotong oleh pedang 7 warna. Sungai yang dipanggil, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Jika tebakanku tidak salah, maka jiwa di tanganmu adalah hubunganmu dengannya. Melalui jiwanya, dia bisa mencuri esensimu. Orang ini memang luar biasa memikirkan metode seperti itu, tapi bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa mencuri esensimu hanya dengan avatar? Dan ada juga satu hal yang tidak masuk akal. Jika dia benar-benar mencuri esensi Anda, mengapa esensi Anda tidak berkurang? Juga, ada yang aneh dengan orang ini. Meski mantra itu terlihat sederhana, sebenarnya mantra itu mengandung kekuatan seluruh dunia. Itu tidak sederhana, kata King Lin perlahan setelah merenung. Niat membunuh di mata Wang Lin menjadi lebih kuat. Ini adalah hal-hal yang telah dia renungkan tetapi tidak dapat dia pahami. Mungkin dia memilih metode yang mirip dengan pencetakan, mata Wang Lin berbinar. Tepat pada saat ini, sebuah suara kuno bergema melintasi gunung bersalju dan memasuki telinga Wang Lin dan King Lin. Di awal tahun-tahunku, aku mendengar sebuah mantra. Mantra ini disebut mantra integrasi reinkarnasi. Pada saat yang sama ketika suara itu muncul, cahaya biru muncul di langit, terpantul dari gunung bersalju. Dao Master Blue Dream berjalan menuju gunung bersalju. King Lin menyapa senior Dao Master. King Lin terkejut dan menggenggam tangannya pada Dao Master Blue Dream. Mantra integrasi reinkarnasi. Mata Wang Lin menyipit. Dao Master Blue Dream mendarat di gunung dan tersenyum sambil memandang King Lin. Lalu pandangannya beralih ke Wang Lin. Itu dipenuhi dengan kebaikan. Saya mendengar bahwa mantra ini berasal dari penguasa. Dikatakan sebagai salah satu mantra penguasa surgawi 7 warna. Namun, bahkan penguasa surgawi 7 warna pun tidak berhasil mengolahnya. Kunci dari mantra ini adalah melalui reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya dan menganggap setiap reinkarnasi sebagai bagian dari diri sendiri. Pada akhirnya, mereka saling melahap untuk menyelesaikan mantra ini. Ada masalah rumit lainnya, tapi saya belum pernah melihat mantra ini. Namun, aku tahu jika avatar yang dibuat melalui mantra ini diperoleh oleh orang lain, avatar itu akan menyatu dengan orang itu setelah beberapa saat. Saat mereka menjadi satu, pihak yang melahap lebih banyak akan mendapatkan semua yang Anda miliki, termasuk aura dan kultivasi Anda. Berapapun banyak esensi yang Anda miliki, pihak lain juga akan memilikinya. Mantra ini terlalu jahat, tapi setelah itu berhasil, itu sangat kuat. Dari keadaanmu saat ini, bersama dengan apa yang dikatakan King Lin dan jiwa di tanganmu, aku yakin 40% bahwa seseorang telah menggunakan mantra integrasi reinkarnasi padamu. Wang Lin diam-diam merenung.
Meskipun saya tidak mengetahui secara spesifik mantra ini, semua mantra memiliki kelemahan. Mantra integrasi reinkarnasi ini sama. Jika Anda dapat melahap pihak lain, tingkat kultivasi Anda akan meningkat. Dao Master Blue Dream berbicara perlahan, matanya bersinar. Aku akan membantumu menemukan orang yang menggunakan mantra ini padamu. Saya ingin melihat betapa berbakatnya orang ini dalam mengembangkan mantra yang bahkan penguasa surgawi 7 warna tidak dapat mengolahnya. Namun, kamu harus membunuhnya sendiri karena kamu dan jiwa ini telah menyatu menjadi satu. Mungkin ini adalah keberuntungan besar bagi Anda. Dao Master Blue Dream mengangkat tangan kanannya dan cahaya biru yang mengerikan mengembun di tangannya. Dia menekannya di antara alis Wang Lin. Pikiran Wang Lin bergetar dan segala sesuatu di hadapannya diselimuti cahaya biru. Dia melihat bintang-bintang terbang di hadapannya di dalam cahaya biru. Saat ini, dia melihat sungai panggil dan meteor mengambang di sungai panggil. Dan Yang Maha melihat, yang duduk di dalam meteor. Dia tiba-tiba membuka matanya karena terkejut. Tatapan Wang Lin tumpang tindih dengan tatapan All Seer saat ini. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.